psikopat, penolakan, marah, tawar-menawar, depresi, hingga penerimaan. Permasalahan dalam penanggulangan bencana, yang pertama, kurangnya pemahaman terhadap karakteristik bahaya. Yang kedua, sikap atau perilaku yang mengakibatkan menurunnya kualitas SDA. Yang ketiga, kurangnya informasi atau peringatan dini yang mengakibatkan ketidaksiapan. Dan yang keempat, ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya. Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 1, pra-bencana, di mana pada tahapan ini dilakukan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, serta penentuan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana, atau bisa kesiapsiagaan peringatan dini dan mitigasi bencana. Kemudian tanggap darurat. Tahapan ini mencakup pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat, penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan psikososial dan kesehatan. Dan ketiga, pasca bencana. Tahapan ini mencakup kegiatan rehabilitasi atau pemulihan daerah bencana, prasarana dan sarana umum, bantuan perbaikan rumah, sosial, pelayanan kesehatan, keamanan dan ketertiban, dan rekonstruksi atau pembangunan, pembangkitan, dan peningkatan sarana prasarana termasuk fungsi pelayanan kesehatan. Nah, ini dampak psikologis korban bencana. Dampak bencana alam tidak hanya menimpa fisik, tapi aspek psikologi sosial korban juga harus mendapat perhatian penting dalam penanggulangan bencana secara keseluruhan. Kemudian gangguan stres pasca trauma, kecemasan, penggunaan obat-obatan, dan depresi. Antara lain itu ada kehilangan karena dia depresi, kemudian mengganggu psikososial, mungkin karena kehilangan harta bendanya, kemudian kehilangan tempat tinggal, kemudian kehilangan keluarga yang dicintainya, kemudian ada juga perasaan yang ketidakpastian masa depan, dan berpikir bagaimana masa depannya itu masa depannya itu tercapai apa tidak. Kemudian pemikiran dari korban-korban yang terkena bencana seperti itu. Kemudian merasa tidak aman secara personal karena tempat tinggalnya mungkin yang dulunya aman yang ditempati sekarang terkena musibah bencana, jadi mereka merasa tidak aman dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian kehilangan makna kehidupan. Next. Dampak bencana pada aspek psikososial, ekstrim peritraumatic stress reaction atau reaksi stres dan trauma. Gejala ini muncul pada masa kurang dari 2 hari. Gejala ini ditandai dengan simptom-simptom yang muncul setelah bencana, di antaranya disosialisasi atau depresionalisasi, derealisasi, amnesia, kemudian menghindar, menarik diri dari situasi sosial, kemudian kecemasan, cemas berlebihan, nervous, gugup, merasa tidak berdaya. Dampak bencana pada aspek psikososial, intrusive experiencing. Gejala ini seseorang seperti mengalami kembali flashback, mimpi buruk, hal-hal yang kecil dengan mencetuskan ingatan akan peristiwa traumatik yang dialami. Kemudian acute stress disorder atau ASD. Gejala ini muncul pada masa 2-30 hari atau 4 minggu yang ditandai dengan individu mengalami peristiwa traumatik yang mengancam jiwa diri sendiri maupun orang lain, atau menimbulkan kengerian luar biasa bagi dirinya, atau bisa disebut dengan horor kayak gitu. Kemudian peningkatan keterbangkitan psikologis, misalnya kewaspadaan tinggi, mudah kaget, sulit konsentrasi, sulit tidur, mudah tersinggung dan gelisah. Dan yang terakhir, gangguan efektivitas diri di area sosial dan pekerjaan.
Dampak bencana pada aspek psikososial yang keempat, acute stress disorder atau ASD. Gejala ini muncul pada masa 2 sampai sudah ya Mbak ini. Yang kelima, pemulihan korban pasca bencana. Masyarakat yang menjadi korban dari suatu bencana cenderung memiliki masalah penyesuaian perilaku dan emosional. Perubahan mendadak sering membawa dampak psikologis yang cukup berat. Beban yang dihadapi oleh para korban tersebut dapat mengubah pandangan mereka tentang kehidupan dan menyebabkan tekanan pada jiwa mereka. Munculnya gejala-gejala stres seperti rasa takut, cemas, duka cita yang mendalam, tidak berdaya, putus asa, kehilangan kontrol, frustasi, sampai depresi, semuanya bermuara pada kemampuan individu dalam memaknai suatu musibah secara realistis. Gejala tersebut adalah reaksi wajar dari tidak wajar. Tentunya hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mereka memerlukan cara yang tepat untuk mengatasi masalah yang dialami. Dalam hal ini, konsep coping merupakan hal yang penting untuk dibicarakan, karena konsep coping menunjuk pada berbagai upaya, baik mental maupun perilaku, untuk menguasai, mentoleransi, mengurangi atau meminimalisasikan suatu situasi atau kejadian yang penuh tekanan. Dengan kata lain, coping merupakan suatu proses di mana individu berusaha menangani dan menguasai situasi yang menekan akibat dari masalah yang sedang dihadapinya. Beragam cara dilakukan, namun semua bermuara pada perubahan kognitif maupun perilaku guna memperoleh rasa aman dalam dirinya. Yang keempat, dilatih menjaga kestabilan dan ketenangan dalam berpikir. Artinya, seorang yang terbiasa mengembangkan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam berpikir, seperti khawatir, cemas, takut, atau ragu tentang sesuatu, akan mengurangi daya kekuatan dalam mengekspresikan diri. Kelima, dilatih mengumpulkan kekuatan psikis yang selanjutnya digunakan untuk bertindak. Artinya, hasrat dan daya tarik kekuatan psikis yang dimiliki seseorang harus ditunda sebelum betul-betul terkumpul dan berkembang melimpah. Saat itulah kekuatan psikis mampu dimanfaatkan untuk menolong diri sendiri maupun orang lain. Tiga tahapan terapi psikospiritual. Pertama, pada fase penyadaran diri atau self-awareness. Para korban akan melalui proses penyucian diri dari bekasan atau hal-hal yang menutupi keadaan jiwa melalui cara penyadaran diri, penginsafan diri, dan pertaubatan diri. Fase ini akan menguak hakikat persoalan, peristiwa, dan kejadian yang dialami oleh para korban, menjelaskan hikmah atau rahasia dari setiap peristiwa tersebut. Next. Yang kedua, fase pengenalan diri atau self-identification. Para korban akan dibimbing kepada pengenalan hakikat diri secara praktis dan holistik dengan menanamkan nilai-nilai ketuhanan dan moral. Melalui fase ini, individu diajak untuk menyadari potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Setelah diidentifikasi, berbagai potensi itu perlu segera dimunculkan, kemudian mengelola potensi diri yang menonjol tersebut agar terus berkembang dan dicoba untuk diaktualisasikan. Sebuah riwayat yang menyebutkan, barang siapa mengenal dirinya, maka dia pun akan mengenal Tuhannya. Next. Dan yang ketiga, fase pengembangan diri atau self-development. Para korban akan didampingi dan difasilitasi untuk tidak hanya sehat fisikal, namun juga sehat mental dan spiritual. Kesehatan mental terwujud dalam bentuk keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa, serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi masalah yang terjadi dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya. Adapun kesehatan spiritual mencakup penemuan makna dan tujuan dalam hidup seseorang, mengandalkan Tuhan, the higher power, merasakan perdamaian,
dan merasakan hubungan dengan alam semesta. Harapannya, terapi psikospiritual akan memberikan penerimaan yang tulus atas musibah yang menimpa para korban gempa. Selain itu, terapi ini dapat mengurangi kesedihan dan tekanan psikologis serta membantu para korban dalam menemukan makna yang positif. Jadi semua korban yang terkena musibah bencana itu akan juga akan ditekankan untuk masalah psikospiritualnya karena mungkin akan mengalami dia stres yang berkepanjangan, kemudian akan mengalami depresi berat seperti itu yang sudah disebutkan di atas. Lanjut. Oke, terima kasih. Demikian pemaparan dari kelompok 8. Saya kembalikan kepada Pak Kristomi sebagai moderator. Baik, terima kasih Bu Ima. Diskusi dari kelompok 8. Untuk selanjutnya, kita masuk dalam diskusi atau tanya jawab mungkin atau sharing-sharing dari Bapak Ibu. Monggo, rekan bisa ajukan pertanyaan, bisa melalui kolom chat atau langsung bertanya, silakan. Silakan Bapak Ibu jika ada yang bertanya. Atau mungkin Bu Widi, biasanya Bu Widi suka bertanya ini. Mas Harir, monggo. Mau bertanya sedikit Pak Kristomi. Oke, siap Kak Rosa. Silakan bertanya Kak Rosa. Tadi di slide PPT-nya ada dipaparkan mengenai 3 tahap terapi psikospiritual ya. Nah, di situ kan tadi ada fase pertamanya itu fase penyadaran diri. Nah, ini para korban akan melalui proses penyucian diri dari bekasan atau hal-hal yang menutupi keadaan jiwa melalui cara penyadaran diri, penginsiapan diri, dan pertobatan diri. Nah, di fase ini kita sebagai perawat itu untuk mengaplikasikannya itu kepada korban bencana itu seperti apa? Karena fase penyadaran diri itu maksudnya cara kita untuk mengaplikasikannya itu seperti apa? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rosa pertanyaannya. Silakan kelompok 8 memberi jawaban. Silakan. Atau ada teman-teman yang lain dulu sambil kelompok 8 dari jawabannya. Silakan bertanya. Pak John Yesus mungkin bertanya. Oke, di kolom chat ada Bu Christine. Pertanyaan dari Bu Christine pada kelompok 8. Bagaimana peran perawat dalam penanganan depresi berat pasca bencana? Ada sudah 2 ya pertanyaan.
Bagaimana kelompok 8? Ada yang menjawab di pertanyaan Bu Rosa, Christine, silakan. Pertanyaan Mbak Ros tadi gimana, Pak? Kalau dari Rosa tadi kan ada 3 tahap dalam terapi spiritual yang disampaikan oleh yang ditanyakan dari Rosa itu pada fase penyadaran diri. Bertanya bagaimana peran perawat dalam pengaksiannya fase penyadaran diri ini. Oke, seperti itu. Jadi kan bagaimana peran perawat untuk diaplikasikan dalam fase penyadaran diri. Baik Pak Kristomi, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Rosa. Oke. Bagaimana tahapan penyadaran diri pada korban bencana merupakan proses di mana mereka mulai memahami dan menerima konsekuensi dari bencana yang mereka alami. Dalam konteks keperawatan, aplikasi dari tahapan ini meliputi pemberian dukungan emosional, seperti perawat dapat membantu korban bencana dalam pengelolaan perasaan dan emosi yang muncul selama tahapan penyadaran diri. Ini dilakukan melalui pendengaran aktif, pemahaman, dan empati. Yang kedua, pendidikan kesehatan mental. Perawat dapat memberikan informasi tentang respon emosional yang normal setelah bencana. Dan untuk mengatasi stres dan trauma, ini juga membantu korban untuk memahami apa yang mereka rasakan adalah bagian dari proses penyembuhan. Yang ketiga, fasilitasi dukungan sosial. Perawat dapat membantu korban bencana dalam mengidentifikasikan atau mengakses dukungan sosial dari keluarga, teman, atau komunitas. Dukungan sosial sendiri juga dapat membantu untuk memperkuat penyadaran diri dan pengelolaan dampak spiritualnya. Perawat dapat membantu korban bencana alam untuk memahami dampak spiritual diri, melibatkan pertanyaan-pertanyaan tentang arti dan tujuan hidup. Yang terakhir, pemantauan dan pengelolaan resiko. Perawat perlu memantau korban bencana untuk memastikan bahwa mereka tidak mengalami komplikasi kesehatan mental yang lebih serius, seperti gangguan stres pasca trauma. Perawat juga dapat merujuk korban dan mendapatkan perawatan yang lebih profesional. Melalui aplikasi aspek ini, perawat dapat memainkan peran penting dalam membantu korban bencana untuk mencapai penyadaran diri dan memulai proses pemulihan mereka. Gimana Mbak Rosa? Apakah ada tanggapan? Oh ya, terima kasih atas penjelasannya, Bu. Terima kasih Mbak Rosa. Saya kembalikan ke Pak Kristomi. Terima kasih ini dan Rosa sudah dijawab pertanyaan dari yang pertama. Silakan pertanyaan yang kedua dari Bu Christine. Saya izin mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Christine, Pak Kristomi. Siap, silakan. Jadi pertanyaan dari Bu Christine yaitu bagaimana peran perawat dalam penanganan depresi berat pasca bencana. Jadi peran perawat itu sangat diperlukan dalam mengatasi gejala depresi dengan memberikan terapi-terapi seperti kognitif behavior terapi CBT. Terapi ini yaitu berfokus pada mengubah pikiran negatif, otomatis korban yang dapat berkontribusi dan memperburuk masalah emosional, depresi, dan kecemasan. Lalu ada juga
peran perawat dalam pemberian terapi trauma healing, yang dimana terapi ini suatu proses pemberian bantuan berupa penyembuhan untuk mengatasi gangguan psikologis seperti kecemasan, panik, dan gangguan lainnya karena lemahnya ketahanan fungsi mental yang dimiliki oleh para korban. Lalu ada juga terapi permainan kelompok yang dapat kita berikan pada anak-anak korban bencana untuk mengurangi resiko terjadinya gangguan stres pasca trauma akibat dari bencana tersebut. Eh, apakah dari anggota lain ingin menambahkan? Bagaimana Bu Christine? Cukup? Halo, bagaimana Bu Christine? Apakah cukup atau Cukup, belum? Cukup ya. cukup. Oke, terima kasih. Ya, diterima jawaban dari kelompok 8. Selanjutnya, monggo kalau ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman, silakan. Atau saya sih, coba saya bertanya. Bisa bertanya, moderator? Boleh, Pak. Nah, kan gini, misalnya dalam suatu daerah terkena bencana, kan tentu nah, temanya tentang spiritual dan psikososial. Kalau spiritual kan mungkin ya kan ada yang berbeda-beda, ada yang mungkin agama Islam, Nasrani, Katolik dan sebagainya. Nah, yang saya ingin tanyakan misalnya bagaimana peran perawat untuk eh, sama dapat mengenali dan mengelola konflik. Misalnya ada keyakinan, ya ada perbedaan dari suatu wilayah di mana perawat dapat mengenali dan mengelola konflik nilai dan keyakinan. Misalnya muncul suatu bencana dengan latar kebudayaan dan keagamaan yang berbeda. Ini itu pertanyaan dari saya. Silakan teman-teman yang lain ingin bertanya. Atau mau sharing? Oke, Mohon maaf Pak Kristomi, bisa diulang untuk pertanyaannya? bagaimana perawat dapat mengenali dan mengelola konflik nilai dan keyakinan yang mungkin muncul dalam perawatan korban bencana, misalnya berasal dari latar belakang dan keagamaan yang berbeda. Saya kirim saja di chat ya. Baik Pak Kristomi, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Kristomi.
peran perawat dalam mengenali dan mengelola perbedaan agama dan kepercayaan, salah satunya dengan pendekatan terbuka dan hormat, karena perawat harus memiliki sikap yang terbuka dan hormat terhadap kepercayaan dan praktik agama kepada pasien. Ini juga termasuk memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk memiliki keyakinan dan praktek agama mereka sendiri. Dan yang kedua, bisa dengan menggunakan pendengaran aktif dan pengetahuan. Karena perawat perlu mendengarkan dengan seksama dan memperoleh pengetahuan tentang keyakinan agama dan kepercayaan khusus yang dimiliki oleh pasien. Karena ini dapat membantu dalam mengenali aspek-aspek yang penting bagi pasien. Yang ketiga, mungkin dengan menggunakan pendekatan kolaboratif, perawat dapat bekerja sama dengan pasien dan keluarga untuk mengidentifikasi cara-cara di mana keyakinan agama atau kepercayaan dapat mempengaruhi pengalaman perawatan dan pengambilan keputusan. Ini juga membantu dalam menyusun rencana perawatan yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan pasien. Yang terakhir, bisa dengan konseling dan dukungan spiritual. Konseling dan dukungan spiritual ini sendiri, perawat dapat memberikan yang sesuai dengan kebutuhan pasien dan dapat mencakupi penyediaan ruang untuk praktek bagaimana berdoa atau ritual tertentu. Bisa juga dengan konsultasi dengan ahli agama. Jika perlu, perawat juga dapat konsultasi dengan ahli agama. Dan yang terakhir, bisa menghormati kerahasiaan. Karena perawat juga harus menghormati kerahasiaan informasi, agama atau kepercayaan pasien, dan informasi ini juga dapat diperlukan dengan sensitivitas dan tidak boleh disebarkan tanpa izin pasien. Untuk mengambil pendekatan yang berorientasi pada kesadaran budaya dan spiritual, perawat juga dapat memastikan bahwa perawatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien secara menyeluruh yang termasuk dalam aspek spiritual atau kepercayaan dan agama. Bagaimana Pak Kristomi? Terima kasih Bu Beni atas jawabannya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi di rekan-rekan yang lain? Saya rasa cukup ya, Ibu. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan. Saya simpulkan dulu untuk diskusi kita dari kelompok 8. Ada 3 pertanyaan tadi dari Bu Rosa, Bu Christine, dan saya sendiri. Pertama-tama saya mohon ucap terima kasih kepada kelompok 8 yang sudah membawa diskusi kita, sudah menyampaikan dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik. Terima kasih juga buat rekan-rekan yang sudah memberikan pertanyaan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Kak Gita. Silakan Kak Gita, terima kasih. Ya, suara saya terdengar ya, jelas ya. Terdengar, Pak. Ya, Bapak Ibu, terima kasih kelompok sudah presentasi, sudah ada diskusi ya tentang penanganan pada psikososial dan spiritual. Ini sebenarnya agak berat ya, karena kebetulan saya bukan spesialisasi di jiwa ya. Kadang-kadang saya mau protes, mau dikasih sama dosen jiwa. Tapi tidak apa-apa. Tadi sudah cukup bagus dijawab oleh teman-teman. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ketika kita bicara tentang kasus-kasus bencana, maka kita tidak hanya berfokus pada masalah fisik, ya, tetapi juga pada masalah psikis, ya, psikososial dan spiritual.
dalam konteks ini, kalau tadi misalnya masalah depresi berat, ya, kemudian masalah kita dihadapkan pada kepercayaan yang berbeda, maka kita harus bisa menempatkan diri dengan baik. Misal contoh, kalau misalnya agamanya berbeda, kita tidak bisa memaksakan bahwa perawat itu bukan menyampaikan ajaran agama. Perlu dipahami dulu ya, jangan sampai salah. Kalau mereka membutuhkan sebuah kebutuhan tentang pemenuhan spiritualitas, maka bisa difasilitasi, diarahkan. Makanya nanti begini, kalau kita di kasus-kasus gawat daruratan, itu nanti ada yang namanya first aid-nya, pertolongan pertama pada kasus-kasus seperti ini seperti apa, ya. Mungkin kalau lebih enaknya saya sharing video deh. Ada satu video tentang first aid pada kasus-kasus psikososial atau psikologis yang nanti bisa saudara pelajari, dan di sini sebenarnya ini kunci buat kita ketika kita menangani kasus-kasus bencana di fase awal. Jadi ini lebih komprehensif, tidak hanya fisik tapi juga psikologis. Bentar, saya sambil memperhatikan waktu ya, karena ini sedang berpuasa, takutnya ibu-ibu sudah gelisah, udah dekat di jam 5, nanti kolaknya nggak matang ya, repot ya. Tenang ibu-ibu ya, ini paling 10 menit lah, 15 menit. Psychological first aid ya, jadi saya buka dulu deh. Pakai yang bahasa Indonesia saja. Tampak ini dari teman-teman dari Kalimantan. Saya buka dulu deh. Bukan. Satu menit aja. Bentar, saya buka dulu. Saran saya agak-agak gangguan juga ini, Semarang lagi hujan terus. Ya, udah kelihatan. Mudah-mudahan nanti. Bagaimana sih membantu orang yang terdampak bencana dalam pemulihan psikologis? Menurut WHO, kita bisa menggunakan psychological first aid atau pertolongan pertama psikologis. Apa sih psychological first aid? Menurut WHO, psychological first aid adalah dukungan psikologis yang diberikan langsung setelah terjadinya bencana. Tujuannya untuk mengurangi dampak negatif akibat dari pengalaman traumatis setelah bencana atau keadaan darurat. Dalam melakukan pertolongan pertama psikologis, ada 3 prinsip yang digunakan. Menurut WHO, lihat, dengar, dan Ya. Ini prinsip yang penting. Lihat, kemudian kita dengarkan, kemudian kita hubungi. Lihat dulu kondisinya. Lihat, pasiennya sebenarnya membutuhkan apa. Kemudian kita dengarkan. Baru nanti kalau memang kita tidak bisa memberikan, atau kita bisa saja menghubungkan, itu kan macam-macam. Menghubungkan dengan profesional yang lain atau menghubungkan ke pertolongan yang lebih lanjut. Contoh misalnya kalau tadi depresinya berat, mungkin bagi saudara yang masih perawat-perawat general, ya tidak atau kita yang memang tidak terbiasa atau tidak begitu menguasai tentang kasus-kasus jiwa, ya tentu kita tidak bisa memaksakan untuk bisa memberikan penanganan yang komprehensif. Tentu kita bisa hubungkan dengan yang lain. Saya lanjutkan dulu. Lihat sekitar, apakah korban membutuhkan pertolongan, dan berikan rasa aman serta nyaman agar korban menjadi tenang. Dengarkan keluhan dan jangan memaksa apabila korban tidak ingin berbicara.
Ingat, tetap tenang dan gunakan nada suara yang lembut saat mendekati korban. Lalu, bungkam mereka guna memenuhi kebutuhan dasar seperti air bersih, makan, atau obat yang diperlukan. Dan dekatkan mereka dengan keluarga guna mendapatkan dukungan sosial. Hubungkan mereka dengan memberikan informasi tentang cara mendapatkan layanan. Ingat, berikan informasi yang sejujurnya ya. Ya, saya stop dulu. Ya. Nanti saudara, sebentar, saya coba dulu. Ini ada satu video lagi. Yuk, Anda tahu, satu tahun sekali, Ya, ya isinya hampir sama tentang PFE itu. Nah, setidaknya tadi perlu saya sampaikan bahwa ada 3 prinsip tadi ya. Lihat, kemudian dengarkan, kemudian hubungkan. Nanti saya kirimkan video ini ke teman saudara, ke Sipen ya, untuk bisa dipelajari. 2 video sekaligus nanti. Kemudian, satu lagi adalah, benarnya kita sebagai perawat bisa saja memberikan penanganan untuk menurunkan kecemasan ataupun stres ataupun depresi, bermacam-macam. Saya coba apa ya, sharing satu video deh yang bisa saudara gunakan nanti pada saat saudara apa namanya, menangani kasus-kasus psikologis pada pasien dengan kondisi pasca bencana. Mungkin Anda pernah dengar ada yang namanya PAT, tapas akupressure teknik. Ya, ini bisa di. Halo, saya Reza Gunawan, praktisi kesehatan holistik yang sertifikasi. Ini ahli hipno. Sebuah metode mudah dan alami kayak kelegaan, kebahagiaan, perubahan. Metode ini ditemukan pertama kali oleh seorang psikiatris wanita bernama Tapas Fleming di Amerika pada tahun 1990. Anda bisa melakukan terapi ini dengan 3 langkah yang sangat mudah. Pertama, kita memilih masalah yang membuat berbeda. Kedua, kita menyentuh 3 titik dasar pada wajah. Ketiga, ada perhatikan rangkaian kalimat dalam proses. Seluruh protokol terapi ini menggunakan waktu kurang lebih 15-20 menit saja. Singkat ya. Siapa yang bisa pakai untuk berbagai kebutuhan penyembuhan stres, emosi negatif, luka batin, istirahat traumatis, masalah cemas, stres, marah, sedih, serta berbagai beban akibat konflik dalam relasi dan hubungan. Terapi juga bisa dipakai untuk berbagai gejala penyakit fisik, terutama yang bersifat psikosomatis, dan membantu Anda membangun hidup yang lebih sehat dan menyenangkan. Terapi ini bisa bersifat berfungsi sebagai sugesti, informasi, atau program pikiran. Bahkan Anda tidak perlu percaya atau berpikir positif untuk dapat melakukan hal terapi. Dalam terapi Anda juga tidak perlu wajib mengingat memori yang menyakitkan, tidak perlu menggali tanggung penyebab dan misnya, bahkan tidak perlu berpikir keras dan menganalisa masalah. Saya pertama kali belajar terapi tahun 2007 karena betapa sederhana dan mudahnya terapi dalam melegakan banyak sekali beban mental emosi pada begitu banyak klien dengan berbagai jenis masalah. Sempat di tahun 2006 saya memimpin program penyembuhan trauma pasca bencana gempa bumi di Jakarta, di mana tim kami menyoroti lebih dari dan bagaimana trauma yang berat bisa mencapai dalam Anda bisa menempatkan terapi dengan 2 cara. Pertama, mandiri,
dalam khusus yang profesional yang sudah terlatih untuk mencapai hasil lebih optimal untuk mencapai skripsi. Sejak akhir 2006, saya tergabung menjadi Ya, ini sebenarnya orang yang mengenalkan bahwa untuk penanganan bencana itu atau status psikologis itu bisa dilakukan dengan menggunakan TAT. Ya. Terus TAT itu yang seperti apa? Sebentar. Ini sekedar contoh saja. Halo, saya Reza Gunawan, senior dari Iklan. Video ini akan membantu Anda untuk melakukan sebuah cara yang mudah untuk berdamai dan berbagi setelah peristiwa. Proses ini bisa membantu mereka yang mengalami ini atau yang tinggal berdekatan dari atau yang tidak secara langsung mengalami untuk terpengaruh akibat ini. Pertama, kita lakukan pose jantung seperti ini. Bila telapak tangan ditutup, tidak menjadi masalah dan diletakkan di tengah-tengah badan. Mari kita membuatnya sama. Proses penyembuhan ini dilakukan diri atas seluruh keluarga. Semua untuk semua dahulu sebelum seluruh bagian dari sadar dan semua sudut pandang yang ada di proses ini juga untuk semua yang terlibat dan berimbas dan semua yang membutuhkan manfaat dari proses. Semoga proses ini berlangsung dengan aman dan mudah. Terkait bencana, Anda juga bisa mengingatkan bahwa penyembuhan ini dibutuhkan untuk seluruh bagian dari hidup Anda yang mungkin mengalami perasaan Anda yang itu. Karena dengan Anda yang rasa kehilangan rasa khawatir tentang bagaimana dia pikiran tentang saya harus segera menyelamatkan diri dan mencari dari diri. Mungkin Anda merasa sendiri, sedih, atau berduka akibat hilangnya barang, properti, atau hilangnya orang-orang terdekat dari kita. Mungkin Anda merasa dan menyesal tentang apa yang seharusnya Anda lakukan, merasa bingung atau marah tentang kenapa kita membiarkan. Mungkin Anda merasa stres, nyeri, tegang di bagian karena tegang di bagian di perut atau di apapun. Mungkin Anda mengalami pikiran yang penuh dan berkecamuk, sulit tidur, sulit relax. Banyak pikiran yang tertuju pada banyak hal gitu. Pikiran yang tertuju pada diri sendiri tentang penyesalan, harusnya saya melakukan ini, harusnya saya menyampaikan ini, harusnya saya mengantisipasi, dan segala hal lainnya yang belum bisa terjadi. Bila mau, Anda boleh berdoa kepada Tuhan untuk merestui dan memberikan penyembuhan bagi Anda dan sendiri. Mari kita mulai prosesnya. Tetap dalam pose jantung. Lakukanlah sekarang percakapan di dalam hati dengan siapapun yang ingin Anda berbicara. Bisa dengan mereka yang juga stres atau telah meninggal atau bisa juga berbicara dengan Tuhan. Ya. Ekspresikan apapun yang ada dalam hidup. Yang Anda perlu waktu ekstra, silakan tekan tombol pause atau jeda agar Anda tidak cukup waktu melakukan percakapan dalam.
Selanjutnya, kita lakukan pose TAT yang dengan caranya seperti ini. Satu tangan di belakang kepala, ambil sempitkan saja. Satu tangan di depan kepala, menutupi kedua mata, alis, dan sebaliknya. Tidak ditekan. Sambil terus memegang pose tersebut, perhatikan rangkaian kalimat yang akan saya bacakan. Peristiwa ini dan segala yang terkait dengan sudah terjadi. Semua sudah terjadi. Sudah berlalu. Saya oke. Saya selamat. Sekarang sudah aman. Dan saya baik-baik. Seluruh tempat. Seluruh tempat tidak. Hati dan serta seluruh tempat. Di mana semua beban dan masalah ini sekarang terganti. Mbak, lo kalang nih, Mbak. Lo medane. Hah? Itu sih dong. Lo sana, ha? Jadi saya menerima bahwa saya terus boleh kembali merasa damai. Atau bisa juga kalimat niat lainnya ya. Silakan nyatakan niat tersebut di dalam hati atau diucapkan sebanyak 3 kali sambil mengatur. Selanjutnya, bayangkan atau niatkan bahwa Anda terus hidup. Berhubung dengan semua yang masih ada terus Anda sekarang. Sambil mendoakan satu sama lain. Semoga kita semua merasa senyaman. Ya. Semoga kita semua hidup dalam merasa nyaman, sejahtera, dan terpisah. Dan melalui, silakan ucapkan syukur dan berterima kasih sesuai dengan cara dengan atas pendidikan. Proses tadi membantu Anda menjadi tenang dan damai. Pastikan bahwa Anda cukup minum air putih dan cukup istirahat sebaik mungkin setelah melakukan proses ini. Ini adalah proses versi singkat dari proses lengkap TAP yang dibuat khusus untuk membantu penyembuhan pasca bencana. Anda boleh melakukan proses versi singkat ini maksimal 3 kali jika Anda merasa terbantu. Silakan berbagi video. Ya, mungkin itu sekedar apa ya, tambahan ya buat saudara terkait dengan penanganan kasus-kasus bencana yang kita berfokus pada masalah psikologis ya. Jadi memang supaya dipahami bahwa tidak hanya persoalan fisik. Hanya memang mungkin tadi kelompok sudah menjelaskan juga sebenarnya. Mungkin kurang atau perlu ditambahkan. Jadi kan kalau kita lihat misalnya pada kasus-kasus rentan, misalnya pada orang dewasa, pada lansia, kemudian pada anak-anak, pada ibu hamil, itu kelihatannya tadi belum begitu tereksplor, ya. Dan itu yang mungkin nanti perlu saudara pelajari lebih. Mungkin itu ya, Bapak Ibu,
yang bisa saya sampaikan, ya. Dan mohon maaf mungkin saya tidak banyak memberikan wacana-wacana terkait dengan psikologi, tetapi kemarin Pak Karo sempat sampaikan bahwa saudara nanti setidaknya harus membuat satu simulasi. Mungkin bisa saudara nanti cari saja di YouTube simulasinya harus seperti apa tentang psychological first aid boleh, tentang PAT boleh. Salah satu di antaranya itu saja. Ya paling kan sekitar 3-5 menit lah. Ya, jadi yang disampaikan adalah bagaimana simulasi melakukan hal tersebut. Sebagai contoh misalnya, kalau misalnya saudara mau membuat role play tentang PFI ya, psychological first aid, misalnya ada yang berperan sebagai korban bencana dan ada saudara yang berperan sebagai seorang perawat. Prinsipnya nanti saudara terapkan bagaimana saudara bisa mendengarkan, bagaimana saudara bisa melihat situasi, bagaimana saudara bisa mendengarkan, dan bagaimana saudara bisa menghubungkan. Ya, nanti itu untuk yang PFI. Sedangkan untuk yang TAT, ya silahkan nanti coba bisa dipelajari. Tapi kalau TAT yang tadi disampaikan sama Ari Gunawan itu kan memang prosesnya lama. Prosesnya bukan sebentar. Bisa sampai 30 menit, tentu agak menyulitkan kalau kita harus merekam sampai dengan 30 menit. Jadi saran saya saudara cukup membuat sebuah simulasi atau role play tentang PFI saja, psychological first aid. Jadi mulai dari melihat, mendengarkan, dan menghubung. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk link penugasan bisa dikonfirmasikan ke kita. Nah, itu saja. Sudah pukul 5 lebih. Ya, tentu mau pada persiapan berbuka puasa. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Saya izin lift ya. Nggih, Pak. Ya,